Presiden Prabowo telah memperingati kondisi dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja dan Indonesia juga bisa saja pada kemudian hari mendapatkan gangguan dari asing. Luar biasa. Baru saja beberapa jam yang lalu Presiden Prabowo kembali berpidato dengan sangat hebat sampai-sampai satu gedung riuh bergemuruh. Pidato terbaru Presiden Prabowo ini adalah untuk memberikan arahan tegas kepada seluruh komandan satuan TNI. Sebelum memulai pidato, Presiden Prabowo mendapatkan sambutan kehormatan dari para perwira TNI dengan disambut lagu Mars TNI. Acara ini dihadiri oleh ribuan perwira menengah dan tinggi TNI. Dalam pidato ini, Presiden Prabowo telah menyampaikan bahwa seluruh tentara Indonesia harus bisa melindungi rakyat dan TNI harus kuat. Melindungi adalah dengan kekuatan. Pak Prabowo juga telah bertekad untuk mensejahterakan rakyat, memajukan kesejahteraan. Dan Presiden Prabowo telah memperingati kondisi dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja dan Indonesia juga bisa saja pada kemudian hari mendapatkan gangguan dari asing. Negara-negara yang begitu makmur, begitu kuat, begitu kaya, diinvasi, diganggu, diduduki, dibom, dihancurkan seluruh rumah pemukiman, semua sekolah, semua fasilitas, semua pembangkit listrik, semua kehidupan, sarana kehidupan dihancurkan. Wah, luar biasa ya. Dan masih ada banyak hal penting lainnya yang disampaikan dalam pidato terbaru Pak Prabowo ini. Baik, mari kita saksikan sama-sama poin-poin penting, poin krusial, dan kesimpulan-kesimpulan dari pidato hebat Pak Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sore, salam sejahtera bagi kita sekalian, Shalom Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat sore, terima kasih atas kehadiran saudara-saudara. Beberapa saat yang lalu saya diberitahu dalam rangka Rapim TNI, Rapim Angkatan Darat, Angkatan Udara dan selanjutnya akan kumpul para komandan-komandan kesatuan, dan disarankan saya menerima para perwira untuk saya beri pengarahan. Dan ada saran untuk diterimanya di Istana Kepresidenan di Istana Bogor. Karena katanya banyak perwira yang dari daerah-daerah belum pernah menginjak Istana Kepresidenan. Jadi dalam rangka itulah saya kumpulkan di sini, juga memudahkan karena tadi kami melaksanakan sidang pertama Dewan Pertahanan Nasional. Dewan Pertahanan Nasional ini sudah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 3 tentang Pertahanan Negara tahun 2002. Dan baru kita laksanakan sekarang 22 tahun kemudian. Saya kira ini juga menjadi suatu bahan pelajaran bagi kita bahwa masalah pertahanan ini adalah masalah yang vital bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Berkali-kali
di berbagai tempat, di berbagai acara, terus-menerus saya ingatkan bahwa pendiri-pendiri bangsa kita telah merancang suatu negara di mana rancangan negara tersebut dituangkan dalam sebuah undang-undang dasar negara Republik Indonesia, dan dalam undang-undang dasar tersebut, dalam pembukaan tersebut jelas-jelas dicanangkan tujuan nasional bangsa Indonesia. Dan tujuan nasional ini yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tujuan nasional yang pertama. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Keempat, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Artinya, bapak-bapak pendiri bangsa, mereka-mereka yang memperjuangkan kemerdekaan melalui perlawanan terhadap penjajahan, perlawanan fisik terhadap imperialisme, sudah dari sejak awal menentukan dan menyampaikan bahwa fungsi negara yang pertama adalah fungsi perlindungan. Fungsi melindungi berarti pertahanan. Kita tidak bisa melindungi hanya dengan itikat baik. Kita tidak bisa melindungi hanya dengan kata-kata. Kita tidak bisa melindungi hanya dengan tulisan-tulisan. Kita tidak bisa melindungi dengan teori. Melindungi adalah dengan kekuatan. Kalau sebuah negara ingin merdeka sesungguhnya, sebuah negara ingin sejahtera, maka harus punya kekuatan untuk melindungi diri, untuk melindungi semua kekayaan alam yang ada. Saudara-saudara sekalian, kita diajarkan tiap hari, tiap malam, melalui televisi, melalui berita, negara-negara yang begitu makmur, begitu kuat, begitu kaya, diinvasi, diganggu, diduduki, dibom, dihancurkan seluruh rumah pemukiman, semua sekolah, semua fasilitas, semua pembangkit listrik, semua kehidupan, sarana kehidupan dihancurkan. Ini seperti gambaran yang berlaku di Palestina, ya kan, habis semuanya diinvasi dan tidak apa lagi yang tinggal buat rakyat di Palestina, di mana hak-hak mereka dinafikan oleh negara besar lain. Kita bersyukur berapa tahun ini, bisa dikatakan 25-30 tahun lebih, kita bersyukur, kita harus bersyukur bahwa pemimpin-pemimpin kita telah memelihara negara kita, memelihara NKRI tanpa terlalu terlibat, tanpa mengundang invasi dari negara lain.
Saya kira para media, terima kasih. Kalau ada media kita harus bicara normatif. Wah, luar biasa ya. Ya, jadi ini kabar terbaru untuk tanah air. Nah, tadi kita saksikan pidato terbaru daripada Pak Prabowo sempena acara pengarahan kepada Komandan Satuan TNI, dan kita melihat dalam pidato terbaru ini menegaskan penegasan yang dibuat oleh Pak Prabowo adalah tentang dunia kita sedang dalam keadaan enggak baik-baik aja. Jadi harus penekanan yang diberikan oleh Pak Prabowo kepada seluruh anggota TNI bahawa TNI itu harus kuat untuk melindungi rakyat, dan itu adalah sesuatu yang ditekankan bagi menjaga kedaulatan negara dan juga bertekad bagi mensejahterakan rakyat secara keseluruhannya, dan harus siap siaga TNI dengan ancaman dan gangguan yang sedang berlaku saat ini. Takut-takut gangguan pihak asing ini yang akan menghancurkan negara, seperti mana contoh diberikan oleh Pak Prabowo yang terjadi invasi terhadap negara yang sedang terjadi saat ini, Palestina, dan habis hak rakyat dinafikan, segala infrastruktur dimusnahkan, sekolah, perumahan, pejabat dan sebagainya telah musnah, dan ini yang tidak mahu yang ditegaskan oleh Pak Prabowo tidak boleh berlaku ke atas NKRI, dan harusnya seluruh kesatuan TNI itu harus ditingkatkan kewaspadaan tingkat tinggi bagi memastikan kedaulatan Indonesia terus terpelihara, dan tindakan untuk para pemimpin negara khususnya berada dalam keadaan yang tidak berpihak kepada mana ataupun neutral dalam memastikan hubungan baik antara seluruh negara. Dan apa yang saya suka tentang Pak Prabowo, dia sangat tegas kalau menyatakan persetujuannya terhadap tindakan-tindakan negara-negara seperti Amerika dan sebagainya. Ketegasan ini menampakkan bahawa Indonesia punya pendirian yang tegas gitu. Oleh itu kalian jangan macam-macam sama Indonesia. Itu penegasan yang cuba dibuat oleh Pak Prabowo kepada memberikan gambaran kepada dunia. Okey, Indonesia ni tak boleh dimain-mainkan gitu. Enggak boleh jangan macam-macam gitu. Itu sesuatu yang sangat bagus untuk memberi gambaran tentang sesebuah negara. Dan menurut kalian kayak gimana? Juga ingin tahu komen kalian tentang video ini. Titik komen kalian di bawah. Okey. Sampai kita ketemu lagi di lain video. Semoga kita semua ni dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Negara-negara kita Malaysia, Indonesia aman sejahtera dan sentiasa dalam lindungan Allah. Dan buat teman-teman kita, saudara-saudara kita sedang diuji, semoga mereka diberikan kekuatan dan diberikan kemenangan insya-Allah. Sampai jumpa lagi lain video. Assalamualaikum semua. Jaga diri. Dadah.